Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reftina Dwinada Khopia, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit pengetahuan tentang sastra bandingan, yaitu membandingkan karya sastra penulis perempuan pada novel Naila karya Jenar Maesa Ayu dan pada novel Saman karya Ayu Utami. Sebelum saya menceritakan sinopsis pada kedua novel tersebut, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang biografi Jenar Maesa Ayu dan Ayu Utami. Jenar Maesa Ayu lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1973, adalah seorang penulis berbakat yang juga merambah dunia seni peran. Jenar Maesa Ayu adalah feminis tanpa jargon yang melawan ketabuan dengan tulisan. Karya tulisnya sering dianggap banyak kritikus sastra sebagai karya yang mengolaborasi tema seksualitas dan dunia perempuan. Seperti karyanya yang berjudul Mereka Bilang Saya Monyet yang naik cetak untuk yang kedua kalinya setelah 2 hari kumpulan cerpen ini diterbitkan. Jangan main-main dengan kelaminmu juga tak kalah fenomenalnya dan bahkan sempat mengundang kritik. Jenar juga meraih penghargaan dalam karya bukunya, yaitu Mereka Bilang Saya Monyet, antologi cerpen pada tahun 2002, Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, antologi cerpen pada tahun 2004, novel Naila pada tahun 2005, cerita pendek tentang cerita pendek, antologi cerpen pada tahun 2006, dan Satu Perempuan 14 Laki-laki pada tahun 2011. Justina Ayu Utami, atau lebih dikenal dengan Ayu Utami, lahir di Bogor pada tanggal 21 November 1968, adalah aktivis atau jurnalis dan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Ayu dikenal sebagai novelis sejak novelnya yang berjudul Saman memenangi sayembara penulisan novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Dalam waktu 3 tahun, Saman terjual 55.000 eksemplar. Berkat Saman pula, Ayu mendapat Prince Claus Award pada tahun 2000 dari Prince Claus Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag, Belanda, yang mempunyai misi mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. Pada akhir tahun 2001, ia meluncurkan novel Larung. Beberapa penghargaan yang diraih oleh Ayu yaitu Roman Terbaik Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998, Prince Claus Award pada tahun 2000, Khatulistiwa Literary Awards kategori prosa pada tahun 2008. Sinopsis novel Naila karya Jenar Maesa Ayu. Naila adalah seorang gadis yang berumur 13 tahun, yang frustasi dengan kehidupannya. Sejak umur 2 tahun, orang tuanya bercerai. Ia tinggal dengan ibunya dan diperlakukan tidak wajar. Ia akan diberi hukuman dari kesalahannya sekecil apapun. Hukuman yang diterimanya setiap kali membuat kesalahan adalah selangkangannya akan ditusuk dengan peniti oleh ibunya. Ia didoktrin oleh ibunya bahwa ayahnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab, karena tidak mengakui Naila yang dulu masih dikandungan sebagai anaknya. Diam-diam Naila mencari tahu tentang ayahnya. Sampai akhirnya, ia menemukan dan diperbolehkan tinggal bersama ayahnya yang sudah memiliki istri baru. Kebahagiaannya hanya sekejap, karena ayahnya meninggal dunia. Sejak kematian ayahnya, Naila mengalami perubahan. Ia frustasi, ia mulai membolos dan suka tertawa-tawa sendiri. Melihat itu, ibu tirinya meminta izin dengan ibu kandung Naila agar anak itu dijebloskan ke rumah perawatan anak nakal dan narkotika karena mengira Naila memakai obat-obatan terlarang, padahal nyatanya tidak. Dengan segala cara, Naila bisa kabur dari rumah perawatan tersebut. Ia tidak berani pulang ke rumah ibunya, dan ia mulai belajar hidup mandiri. Hidup Naila tidak tentu arah. Ia tidur dimanapun, keluar masuk kantor polisi, melamar kerja sampai akhirnya mendapat pekerjaan sebagai penata lampu di sebuah diskotik. Di sana, ia bertemu dengan Julie, berdua menjalin hubungan layaknya sepasang kekasih. Naila tak acuh dengan pandangan orang tentang pasangan lesbian antara dirinya dan Julie, karena ia merasa butuh Julie sama seperti ia butuh ibunya. Namun Julie memutuskan meninggalkan Naila karena ia pindah ke Surabaya. Di samping itu, Naila juga pernah menjalin hubungan dengan Ben, laki-laki yang sangat sabar menghadapi perangai brutal Naila, tetapi akhirnya mereka putus karena Ben selingkuh. Hidupnya semakin bebas, semua rahasia kelamnya terungkap, bahwa ia pernah diperkosa oleh pacar ibunya sendiri saat masih kecil. Berkencan dengan banyak laki-laki selama berpacaran dengan Julie, ia pun merokok. Tapi ia merasa dirinya seperti malaikat saat ia mabuk dan merokok. Ia tidak berani lagi mengunjungi ibunya. Surat yang ditulis untuk ibunya tidak pernah dikirimnya, pun surat untuk ayahnya yang sudah meninggal dikubur di makam ayahnya. Ia tetap takut pada sosok ibu, memilih jalan hidupnya sendiri, ia berkumpul dengan rekan sesama penulis untuk sharing ilmu. Karena masa mudanya, ia juga pernah mengirim beberapa karyanya ke majalah sekolah. Walaupun tidak ada yang dimuat, ia menemukan bakatnya. Berkat kegigihannya, akhirnya Naila sukses menjadi penulis novel. Sinopsis novel Saman karya Ayu Utami.
Kisah empat orang sahabat yang saling terkait dengan masa lalunya, yakni Laila, Sakuntala, Chok, dan Yasmin. Mereka berempat bersahabat sejak SD. Mereka sama-sama mempunyai obsesi yang sama terhadap laki-laki. Laila seorang gadis lugu yang jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Sihar saat pertama kali mereka berjumpa. Laki-laki tampan dan kekar tersebut telah menarik hati Laila yang semula telah tertambat pada seorang pastor muda bernama Wisanggeni. Laila menjadi terlibat jauh terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh Sihar yang menuntut keadilan kepada atasannya yang telah menjadi penyebab utama kematian sahabatnya. Ia dan Laila terlibat dalam suatu kisah cinta yang seharusnya tidak boleh terjadi. Sihar telah mempunyai seorang istri dan Laila seharusnya tak sepantasnya untuk menjalin hubungan dengan laki-laki yang telah beristri tersebut. Yasmin seorang pengacara handal yang dengan senang hati selalu membela pihak yang dirugikan tanpa harus meminta suatu imbalan yang besar. Yasmin telah menikah namun berbeda dengan Chok yang selalu berganti-ganti pasangan dan dikenal sebagai seorang yang binal. Sakuntala merupakan sahabat Laila. Yasmin dan Chok yang tinggal di New York lantaran ia mendapat beasiswa di bidang sanitari. Ketiga sahabat ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan mengakibatkan mereka terlibat dalam suatu masalah besar bersama Sihar dan Wisanggeni. Laila meminta Yasmin dan Wis untuk menolong Sihar menyelesaikan kasus salah seorang teman Sihar yang meninggal lantaran kecerobohan pimpinan mereka. Sihar dengan dibantu oleh Wis dan Yasmin, yang seorang pengacara berusaha menuntaskan kasus tersebut. Laila dan Sihar menjadi sangat akrab lantaran kasus tersebut, hingga mereka pun merencanakan suatu kencan. Namun kencan tersebut digagalkan oleh Sihar lantaran ia tidak tega terhadap kepermanen yang masih Laila sandang. Wisanggeni yang seorang pastor kini terlibat lebih jauh tentang suatu permasalahan di sebuah desa bernama Prabu Mulih. Di sana ia pertama kalinya bertemu dengan Upi. Wis menyelamatkan Upi yang tengah mengalami gangguan mental dan tengah tercebur pada suatu sumur yang dalam. Namun entah kenapa perasaan Wis mengatakan bahwa Upi adalah sesuatu yang berbeda dan Wis ingin menolongnya. Ia pun mengantarkan Upi pulang ke sebuah desa. Di sana ia mendapat kenyataan bahwa Upi memang terkena gangguan jiwa dan ia tinggal dalam sebuah kandang dengan kaki terantai. Orang tuanya mengatakan bahwa mereka terpaksa melakukan semua itu lantaran Upi sudah keterlaluan dan dahulu hampir membahayakan warga sekitar. Ternyata kebiasaan Upi yang sering mengalami masturbasi membuat Wis sangat prihatin dan semakin ingin terlibat jauh di dalamnya. Wis kini hampir setiap minggu datang ke tempat Upi untuk membangunkan sebuah kandang yang layak bagi Upi. Hingga pada suatu hari Wis terlibat terlalu dalam pada sebuah desa. Di sana ia membantu perekonomian warga di sekitar Upi tinggal dengan modal yang ia dapat dari ayahnya serta izin dari kepala pastor untuk memperbaiki desa tersebut. Wis dan warga desa membangun pembangkit listrik dan menanam pohon karet. Lama-kelamaan mereka pun semakin tergantung pada Wis dan perekonomian warga desa tersebut sedikit demi sedikit membaik. Namun rencana mereka tidak berjalan lancar. Sebuah keputusan dari pemerintah memerintahkan untuk perkebunan tersebut beralih ke tangan sebuah perusahaan swasta untuk dikembangkan suatu perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut tentunya sangat merugikan warga desa. Wis mencoba mengumpulkan warga desa untuk mencari sebuah kesepakatan. Mereka pun memutuskan untuk tidak mengikuti anjuran tersebut. Mereka semua tetap bersikukuh mempertahankan perkebunan karet yang telah memberikan banyak keuntungan tersebut. Namun teror demi teror datang untuk membuat keputusan itu dicabut. Hingga pada suatu ketika mereka terjebak, sehingga perkebunan tersebut dapat dikuasai pihak atau golongan tertentu tersebut. Sedangkan Wis ditangkap dan disiksa di dalam sebuah penjara. Wis juga sangat marah dan kecewa pada dirinya sendiri yang tidak bisa menolong Upi dari peristiwa yang membuat nyawa Upi terenggut. Laila merencanakan pertemuannya bersama Sihar di New York. Namun ternyata Sihar tidak menepati janjinya, sehingga menyulut amarah Sakuntala yang merupakan sahabat karib Laila. Namun Laila tetap membela dan mengagungkan Sihar. Sakuntala tidak habis pikir terhadap sikap Laila yang selalu setia jika sudah mencintai seseorang, berbeda dengannya yang selalu berganti pasangan sesuai dengan keinginannya. Wis tersiksa dalam penjara yang membuat dia meragukan adanya Tuhan. Namun berkat suatu keajaiban, ia akhirnya bisa keluar dari dalam penjara tersebut. Ia pun mengirim surat pada ayahnya agar ayahnya mempercayainya dan mengirimkannya sejumlah uang serta meminta ayahnya untuk memberitahu Yasmin temannya bahwa ia butuh bantuannya. Akhirnya Yasmin pun menolong Wis. Dia mengusulkan agar Wis pergi dari Indonesia. Ia pun membantu semua persiapan yang dibutuhkan atas penyamaran Wis. Bersama Chok, ia berhasil melarikan Wis tanpa seorang pun yang tahu. Namun di tengah perjalanan itu, Yasmin tak kuasa menahan perasaan sedihnya terhadap kepergian Wis. Mereka akhirnya melakukan hubungan terlarang yang tidak seharusnya dilakukan. Akhirnya Wis yang melarikan diri untuk sementara waktu ke Amerika mengganti namanya menjadi Saman. Dia pun kini menjadi sangat dekat dengan Yasmin dan sangat mencintai Yasmin. Perasaan dan nafsu yang selama ini dipendam selama ia menjadi pastor kini berubah menjadi perasaan penuh cinta terhadap Yasmin. Setelah mengetahui dari kedua sinopsis novel tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam novel Naila dan Saman. Persamaan yang terdapat pada novel Naila dan Saman. Yang pertama, membahas tentang diskriminasi perempuan secara terperinci. Dalam novelnya, Jenar dan Ayu merepresentasikan relasi gender yang mengarah pada perempuan yang superior, perempuan yang mencoba untuk melawan kekuatan budaya patriarki. Yang kedua, dibesarkan oleh orang tua yang mendidiknya dengan keras dan otoriter. Yang ketiga, adanya dominasi laki-laki dan peraturan sistem patriarki yang mengekang perempuan, yang memposisikan perempuan dalam posisi yang sangat pelik. Yang keempat, perempuan bukanlah kaum yang lemah yang bisa dijajah oleh laki-laki. Yang kelima, keperawanan yang dijadikan patokan kesucian perempuan dan kepuasan laki-laki. Yang terakhir, mempunyai tekad untuk dapat memenuhi hidup dan kehidupannya tanpa bergantung sepenuhnya pada laki-laki. Selanjutnya yaitu perbedaan antara novel Naila dan Saman. Yang pertama, apabila pada novel Naila mempunyai masa lalu yang membuatnya trauma mendalam yang disebabkan oleh ibu Naila dan pacar ibunya, tidak demikian dengan tokoh Sakuntala dalam novel Saman. Sakuntala tidak pernah mempunyai pengalaman pahit yang disebabkan oleh laki-laki, akan tetapi jiwa pemberontaknya memang sudah muncul sejak kecil. Yang kedua, adanya hubungan dengan sesama jenis atau bisa disebut dengan lesbian antara Naila dengan Julie.
Sedangkan pada novel Saman, terdapat 4 orang sahabat yang bersahabat dari sejak SD dan setelah dewasa mereka sama-sama mempunyai obsesi terhadap laki-laki. Yang ketiga, pada novel Naila, di masyarakat perempuan itu terlalu banyak batasan. Tidak boleh ini itu, padahal perempuan dan laki-laki itu sama, hanya berbeda pada jenis kelamin saja. Tidak ada perbedaan yang bisa membatasi untuk hal-hal yang seharusnya perempuan juga bisa. Sedangkan pada novel Saman, pada umumnya perempuan biasanya tidak bekerja, hanya menjadi seorang ibu, merawat anak, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan melayani suami. Tetapi pada novel Saman ini berbeda, tidak ada batasan untuk seorang perempuan untuk bekerja. Yang keempat yaitu pada novel Naila, mitos yang berlaku di masyarakat bahwa wanita yang tidak memiliki bekal hidup, mental, fisik, dan pengetahuan akan mudah dijajah oleh laki-laki. Sedangkan pada novel Saman menganggap remeh laki-laki karena ia bisa mengerjakan apa yang dilakukan laki-laki. Dan yang terakhir, Naila mendapatkan perlakuan buruk yang disebabkan oleh pacar ibunya, yaitu Naila diperkosa oleh pacar ibunya sendiri sejak dia masih kecil. Berbeda dengan novel Saman, perempuan yang rela kehilangan kesuciannya karena tak kuasa menahan perasaan sedihnya terhadap kepergian laki-laki yang dicintainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang telah sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.